Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video strategi pembelajaran agenda 3 persamaan persepsi Latsar CPNS Lembaga Administrasi Negara tahun 2025. Bersama saya Aman Suryaman, Widaiswara Ahli Madya pada BPSDM Provinsi Jawa Timur. Pelatihan dasar CPNS bertujuan untuk menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN, yakni berakhlak, dan mendukung branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa. Output dari kegiatan pelatihan ini adalah pegawai negeri sipil profesional yang berkarakter berlandaskan pada core values ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelaksana pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Dasar kebijakan pelatihan ini adalah 1. Peraturan LAN nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. 2. Peraturan LAN nomor 10 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan LAN nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Ketiga, keputusan Kepala LAN nomor 580 tahun 2024 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Keempat adalah keputusan Kepala LAN nomor 581 tahun 2024 tentang pedoman penyelenggaraan Latsar CPNS, dan yang kelima adalah Surat Edaran LAN nomor 3 tahun 2025 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan dan Latsar CPNS serta akreditasi pelatihan ASN berbasis efisiensi anggaran. Pada agenda 3, peserta akan belajar tentang kedudukan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada agenda 3 terdapat 2 materi pokok, yaitu yang pertama adalah manajemen ASN yang berisi tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban ASN, sistem merit, dan pengelolaan ASN. Yang kedua adalah materi Smart ASN, di mana kita akan belajar tentang perkembangan teknologi mendukung ASN untuk memiliki kecakapan digital serta menggunakan media digital dengan bijak. Kedua materi ini harus dikuasai oleh ASN untuk mewujudkan smart governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang cerdas dan modern. Tahapan pembelajaran menggunakan metode blended learning dengan menerapkan 3 tahap, yaitu MOOC selama 6 jam pelajaran, sinkronus sebanyak 12 jam pelajaran, dan asinkronus 10 jam pelajaran. Sesuai ketentuan, pembelajaran agenda 3 tidak ada pada tahapan klasikal. Pada tahap pertama, MOOC selama 6 jam pelajaran, peserta melakukan pembelajaran secara mandiri. Pada tahap kedua, yaitu sinkronus 1 selama 2 jam pelajaran, aktivitas yang dilakukan adalah perkenalan, kuis, yaitu konfirmasi hasil pembelajaran mandiri, kemudian dilakukan overview terhadap substansi semua materi yang ada di agenda 3. Pada tahapan ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan manajemen ASN dan smart ASN untuk mencapai ranah kognitif C2. Kemudian, peserta juga akan mendapatkan penjelasan terkait tugas asinkronus, yaitu tugas individu dan kelompok. Pada tahap ketiga, yaitu sesi asinkronus 1 selama 10 jam pelajaran, peserta akan mengerjakan tugas individu dan juga tugas kelompok.
Diawali kegiatan peserta mempelajari bahan ajar yang disiapkan oleh fasilitator. Kemudian peserta mengerjakan tugas individu untuk menganalisis dan mengevaluasi pengelolaan ASN dan digitalisasi di instansi masing-masing untuk mencapai ranah kognitif C4 dan C5. Kegiatan selanjutnya adalah mengerjakan tugas kelompok dengan cara menganalisis dan mengevaluasi kasus terkait dengan profesionalisme ASN di suatu instansi untuk ranah kognitif C4 dan C5. Kemudian memberikan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai ranah kognitif C6. Sebelum masuk pada agenda keempat, yaitu sinkronus kedua, peserta akan dibekali dengan ceramah kelas dengan materi profesionalisme ASN sebanyak 2 jam pelajaran. Peserta menyimak paparan, bertanya, membuat resume untuk mencapai ranah kognitif C1 dan C2. Pada tahap keempat, yaitu asinkronus 2, selama 2 jam pelajaran, peserta melanjutkan pengerjaan tugas individu untuk menganalisis dan mengevaluasi pengelolaan ASN dan digitalisasi di instansi masing-masing, dan juga tugas kelompok dengan menganalisis dan mendiskusikan hasil ceramah tentang profesionalisme ASN untuk memasukkan hasil diskusi tersebut ke dalam tugas. Hal ini dilakukan untuk mencapai ranah kognitif C4 dan C5. Pada tahap kelima, yaitu sinkronus ketiga, selama 5 jam pelajaran, peserta mempresentasikan tugas individu dengan menjelaskan tugas learning journal agenda 3 untuk mencapai ranah kognitif C2. Dan tugas kelompok yaitu menyusun rencana aktualisasi penerapan manajemen ASN dan smart ASN pada instansi untuk dicari solusinya, kemudian mencari gagasan kreatif untuk menyelesaikan masalah yang sudah dianalisis untuk mencapai ranah kognitif C6. Sebagai penutup, strategi pembelajaran LASA CPNS dirancang untuk memastikan setiap peserta tidak hanya memahami materi secara konseptual, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai ASN, mengasah keterampilan berpikir kritis, serta mengembangkan kompetensi praktis melalui blended learning, yaitu kombinasi metode MOOC, distance learning, sinkronus dan asinkronus, serta pembelajaran klasikal yang interaktif. Pendekatan ini menempatkan peserta sebagai pusat pembelajaran dengan menyeimbangkan teori, refleksi, praktik lapangan, dan diskusi kelompok. Sehingga hasil akhirnya bukan sekadar peningkatan pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap, perilaku, dan komitmen sebagai aparatur negara yang profesional, berintegritas, serta siap melayani masyarakat dengan adaptif dan inovatif. Demikian video strategi pembelajaran agenda 3 Latsar CPNS tahun 2025. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.